Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau boleh yang apa itu tadi, yang tamborin cepat masuk. Ya. Nah, pinter. Ajak keluar supaya kalian tahu firman Tuhan. Ya, hari ini saya ambil jadwalnya Pak Pras karena beberapa pembicaraan kami kemarin jangan terlalu lama nyambungnya, karena kalau bulan depan bisa lupa minggu kemarin. Harusnya jadwalnya Pak Pras yang khotbah hari ini, tapi kami sudah sepakat untuk melanjutkan khotbah minggu kemarin. Ya, dengan judul Kristologi dan Kristenlogi. Kristologi dan Kristenlogi, karena Kristen itu ada karena Kristus. Tidak mungkin ada Kristen kalau tidak ada Kristus. Ya. Kemarin kita sudah melihat untuk kita bisa memahami tentang Kristus, Kristologi, ya. Untuk kita bisa memahami tentang kebangkitan kita. Apakah persoalan yang sedang kita lihat hari ini dari 1 Korintus 15 itu adalah apakah orang Kristen itu akan bangkit? Itu pertanyaan yang paling penting. Jadi kita sedang belajar apakah benar orang Kristen itu akan bangkit? Karena ini persoalan yang paling sulit. Ya. Walaupun banyak hal yang sulit. Ada orang juga yang berkata, apa mungkin surga itu ada? Nah, ini repot. Jadi kita akan memulai belajar dari bagian ini. Saya harap tidak ada yang ngantuk. Jadi untuk memahami tentang apakah kita akan bangkit, kita akan mengerti dulu tentang Kristologi, tentang Kristus itu. Ya. Kalau tidak, kita akan ragu, kita tidak akan mengerti apakah kita bangkit, ya. Apalagi kalau perhitungan sekarang, ya, dari perhitungan 2000 tahun dan 7 hari penciptaan, ada kemungkinan kurang lebih 9 tahun lagi Tuhan akan datang. Kalau hitung-hitungannya. Jadi kalau kita tidak percaya surga datang, lah kita bikin apa datang ke gereja? Mari buyar dari gereja, ya kan? Jadi supaya kita paham betul apakah kita bangkit dari antara orang mati untuk menghidupi hidup yang baru. Mari kita belajar betul-betul ayat ini. Ya. Karena kekristenan sangat berkaitan dengan kristologi. Kalau kita tidak memahami Kristologi, tidak mungkin kita bisa mengerti tentang Kristen. Apa itu Kristen? Ya. Nah, Kristologi saya sudah katakan kemarin, Kristen itu harus dipahami secara Kristologi itu harus dipahami secara sistematis. Jangan dicampur-campur. Tidak boleh dicampur-campur. Kalau dicampur-campur, maka akan pusing sendiri. Akan bingung sendiri, dan ketika bingung sendiri otak manusia akan berlaku dan akhirnya dia tidak bisa mengerti. Jadi kristologi tidak bisa dipahami dengan acak atau campur-campur. Dia harus satu-satu total dulu mengerti satu persatu. Ya. Nah, yang pertama kemarin saya sampaikan bahwa harus dipahami tentang kristologi. Yang pertama dipahami adalah bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Tulisan merah itu yang menjadi fokusnya, Allah yang menjadi manusia. Ini harus pertama sekali dipahami dan tuntas. Harus dimengerti dengan cara tuntas. Kemarin saya katakan kristologi yang paling mengutamakan, menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, praeksis
eksistensi. Ada sebelum dia eksis. Itu yang paling penting. Karena semua ciptaan tidak pernah ada sebelum ada. Sebelum eksis. Ini harus dipahami dulu. Yesus adalah Allah. Kejadian 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini harus dipahami betul-betul dulu. Kalau ini tidak dipahami maka celaka. Semua bukti-bukti tidak perlu ditunjukkan lagi hari ini. Sebenarnya bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah semua kita sudah mengerti. Tapi pura-pura tidak mengerti. Ini yang repot. Semua bukti menunjukkan, sejarah membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Ketika dia naik ke surga, betul-betul dia menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah. Jadi itu selesai dulu. Kalau itu sudah selesai, baru bicara yang kedua. Apa yang kedua? Yesus Kristus adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia. Nah, ini harus dipahami. Sekali lagi, harus dipahami dengan berbeda. Jangan dicampur dengan bagian yang pertama. Harus dipahami dengan berbeda. Karena ketika kita bicara Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, jangan lupa dia sudah menjadi manusia. Maka kita akan berbicara hal yang berbeda dengan Yesus sebagai Allah, sebagai firman. Jangan digabung. Kalau digabung tambah pusing. Jadi ketika kita bicara tentang Yesus adalah manusia, sekalipun dia adalah Allah, tapi telah menjadi manusia, maka sepenuhnya kita harus berbicara Yesus sebagai manusia itu adalah karya Allah di dalam Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia. Sepenuhnya kita harus berbicara tentang Yesus adalah karya Allah. Karya Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak bisa dicampurkan lagi dengan bagian yang pertama. Supaya sistematis dibaca, diperhatikan. Jadi ketika Yesus jadi manusia, Allah jadi manusia, jangan hitung lagi dia omnipresent. Dia tidak maha hadir. Ketika dia ada di Galilea, tidak ada di Yerusalem. Ketika dia jadi manusia, dia betul-betul jadi manusia. Kalau tidak betul-betul jadi manusia, dia tidak mati menggantikan kita. Jadi ini harus dipahami betul-betul. Jadi ketika Yesus jadi manusia, jangan lagi dibicarakan tentang kealahannya. Jangan seperti Zuma, masa Allah netek sama manusia, lucu itu. Tetapi memang sulit untuk orang yang belum lahir baru untuk mengerti. Sulit. Karena dia tidak mengerti bahwa Allah yang menjadi manusia itu benar-benar jadi manusia. Karena memang orang Kristen juga tidak bisa menjelaskan dengan sistematis. Selalu orang Kristen itu mencampur-campur, akhirnya pusing sendiri. Nah, jadi itu yang kemarin yang sudah saya sampaikan. Ketika kita bicara soal Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka sepenuhnya kita harus bicara soal karya Allah di dalam Yesus. Bukan tentang Allahnya lagi, tetapi tentang karya Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Bisa paham saudara? Ini harus pelan-pelan.
Jadi kalau kita bicara tentang karya Allah, maka kita bicara tentang seperti apa dia jadi manusia dulu. Oh, dia dari kandungan. Kalau tidak di kandungan tidak jadi manusia. Itu pura-pura jadi manusia. Kalau dia tidak netek dari ibunya, itu bukan manusia. Itu pura-pura jadi manusia. Atau kelihatannya jadi manusia. Itu sebabnya kemarin saya berkata, Yesus jadi manusia itu bukan seperti babi ngepet. Babi ngepet itu kelihatan babi, tapi bukan babi. Dia adalah manusia yang kelihatan seperti babi. Yesus tidak seperti itu, bukan kelihatan sebagai manusia, tapi Allah bukan. Yesus itu benar-benar jadi manusia. Kalau tidak, dia tidak pengganti kita untuk menanggung dosa kita. Jadi beda dengan babi ngepet. Harus dibedakan. Itulah sebabnya saya berkata, ketika Yesus jadi manusia, kita harus betul-betul mengingat bahwa Yesus itu adalah karya Allah yang menyelamatkan umat manusia. Sampai di sini bisa mengerti, saudara? Jadi beda ya, bukan seperti manusia, tapi memang dia benar-benar manusia. Kenapa dia jadi manusia? Demi menyelamatkan umat manusia. Kalau tidak, dia tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Ini penting kita paham. Jadi ketika kita bicara tentang kemanusiaan Yesus, Allah yang telah menjadi manusia, sepenuhnya kita harus berbicara tentang karya Allah. Bukan lagi bicara tentang Allah, tapi karya Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, Kristologi itu awal daripada Kristen. Kristen ini juga harus kita pahami satu persatu, sama seperti kita memahami tentang kristologi. Tidak bisa diaduk-aduk. Kalau kita mengaduk-adukkan bagaimana itu Kristen, kita juga akan pusing sendiri. Tetapi kalau kita bisa mengerti secara sistematis tentang Kristen, maka saudara akan tahu nanti bahwa kita betul-betul Kristen. Dan bahwa betul-betul kita tahu bahwa kita akan bangkit. Nah, untuk kita memahami tentang Kristen, karena kita Kristologi dan Kristen logi. Kristologi yang paling penting yang saya ingin sampaikan adalah tentang dua hal itu. Soal bagian yang kedua ini, tentu saudara sudah banyak belajar, walaupun secara acak. Nah, kita baca Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Ini tentang Kristen. Siapa itu Kristen? Apa itu Kristen? Bagaimana itu Kristen? Tentu ada banyak pertanyaan, tapi hari ini siapa itu Kristen? Atau apa itu Kristen? Kita baca sama-sama, 2, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baik. Nah, satu persatu kita harus mengerti, Kristen itu harus dimulai mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus.
Ini harus dimulai. Bagaimana caranya untuk mati bersama dengan Kristus, bangkit dengan Kristus? Kita harus dibaptiskan kepada Kristus melalui percaya. Ya, di kaum Bapak kemarin kami membicarakan perbedaan percaya setelah lahir baru, percaya sebelum lahir baru. Selalu percaya itu dimulai dari logika. Logika itu berbicara ketika ada perkataan. Tetap ada perkataan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa menerimanya dengan logika, maka kita percaya, aku percaya. Nah, ketika itulah kita dibaptiskan di dalam Kristus Yesus, maka mati bersama Kristus. Kalau kita tidak mati bersama dengan Kristus, tidak mungkin bangkit bersama dengan Kristus. Kalau kita tidak mati bersama dengan Kristus, maka tidak mungkin kita bangkit bersama dengan Kristus. Nah, ketika bicara soal mati dan bangkit itu memang ada dua yang dibicarakan. Tapi kita membicarakan hari ini soal Kristennya dulu, bukan hidup barunya dulu. Beda. Jangan bicara tentang kelahiran kembali dengan hidup yang baru. Bedakan, harus sistematis dibaca pelan-pelan. Jadi Kristen adalah orang yang sudah mati bersama dengan Kristus, dia bangkit bersama dengan Kristus. Ya. Ini harus betul dipahami. Kalau tidak, kalau kita mulai campur-campur, kita susah memahami. Nah ini, mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 3. Apa itu Kristen? Bagaimana jadinya Kristen itu? Seperti apa itu Kristen? 1 Petrus 1 ayat 3. Kita baca sama-sama 2. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini identitasnya. Kalau yang pertama tadi di dalam Roma pasal yang ke-6 itu adalah proses terjadinya jadi orang Kristen, itu dimasukkan kepada Kristus dengan kita percaya supaya kita mati bersama dengan Kristus, dan kemudian ketika Kristus bangkit, kita ikut bangkit. Itulah yang disebut lahirkan kembali. Dilahirkan kembali oleh kematian, oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi bicara tentang Kristen bukan otak, bukan logika, tapi bicara tentang Kristen itu adalah gen. Bicara soal Kristen bukan mulut, bukan. Bicara soal Kristen bukan hanya mengatakan Yesus Tuhan, tapi gen, lahir baru. Dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan gen itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Bukan soal hanya percaya. Makanya saya bilang
Kita harus bicara secara sistematis. Jangan dicampur-campur. Ya. Kekristenan itu bicara soal gen. Ya. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan ayat 13. Kita baca sama-sama dua ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13 ini, perhatikan dengan baik ayat 13 ini. 2, 3. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Menjadi anak Allah bukan hanya sekedar sebutan, tetapi dilahirkan, diperanakkan, bukan dari darah dan daging, tapi dari Allah. Jadi Kristen itu bicara soal gen. Bicara Kristen itu bukan soal bicara logika atau mulut. Tapi ini soal bicara ada gen yang lain di dalam diri kita. Kita baca terus. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 23 dan 25. 1 Petrus 1 ayat 23 dan 25. 2, ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Lihat ada benih. Nah, kita bicara bukan soal mulut, bukan soal logika, bukan hanya soal ngaku. Karena di Matius pasal yang ke-7 dikatakan ada banyak orang nanti yang datang mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi semua membuat kejahatan. Ada banyak orang yang datang bernubuat dalam nama Yesus, tapi semua pembuat kejahatan. Ada banyak yang berdoa dalam nama Yesus dan sembuh. Bahkan ada orang yang pakai jasnya semua orang jatuh, tapi dibuat pembuat kejahatan. Karena apa? Gen tidak bisa dipungkiri, itu adalah gen. Jadi bicara soal Kristen bukan mulut, bukan otak, tapi gen. Gen itu beda. Gen itu beda. Ayat 25. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Oh, kita ulangi tadi sampai benih itu. Ayat 23 kita ulangi sekali lagi. 2 ayat. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang tidak fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oh ya, fana yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tetapi firman ayat 24 itu ada selingan di situ. Sebab semua umat manusia seperti bunga, rumput lain, itu semua manusia gennya akan lain. Tetapi ayat 25, tetapi firman Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Apa yang disampaikan? Kamu telah dilahirkan kembali dengan benih yang tidak. Ini firman.
yang disampaikan. Jadi manusia Kristen bukan soal percaya, tapi gen. Nah, saya ingin bicara soal gen ini. Kalau gen itu tumbuh, pasti tumbuh. Tadi malam saya menyesali hidup saya. Saya sedang bermimpi, tapi saya tidak serius dengan mimpi saya itu. Nah, ketika ditutup mimpi itu, saya bangun, saya bilang, loh, kok tak perhatiin lo kabeh tadi. Sebelum saya, tidak lama, bel HP saya bunyi. Saya ke gereja. Saudara, saya ingin sampaikan, Kristen bukan ini, logika bukan. Kristen itu dimulai dari mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Ada benih yang tidak fana. Ini bicara soal benih. Ini bicara soal bibit. Bukan karena dengan cara manusia, Yohanes mengatakan, tapi dari Allah. Jadi gampang kita mau mengerti benih apa yang ada dalam diri kita. Benih itu gampang. Saya memberikan contoh sedikit. Kalau saudara mau liburan, tanda ada benih mau liburan. Kalau saudara mau liburan, mau berangkat jam 4 pagi, saudara tidur jam 2 pagi, kira-kira bangun enggak? Itu tandanya ada gen mau liburan. Sekalipun tidur jam 2, tapi rohnya pasti bangun. Itu tandanya. Itu satu contoh kecil aja untuk bisa membandingkan. Bukan itu yang faktanya, tapi untuk bisa membuktikan bahwa sebenarnya di dalam diri kita ketika ada gen itu. Tidak ada orang Kristen yang tidak ingin baca Alkitab. Kalau ada orang Kristen tidak ingin baca Alkitab, khawatir saya tidak ada gen. Ini bicara soal gen. Mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Ada benih yang tidak panen. Jadi ini bukan soal mulut. Karena itulah Roma mengatakan hal kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Bukan. Nah, mulai ini jadi soal gen. Maka nanti kita akan mengerti gen inilah yang membuat kita bangkit. Kalau gennya kita gen manusia yang biasa, tidak bisa bangkit. Makanya kemarin saya katakan, Kristen tidak cukup diampuni. Kalau hanya diampuni tidak ada gen untuk hidup yang kekal, maka tidak bisa masuk. Tidak bisa tumbuh, tidak bisa bangkit. Jadi Kristen yang paling pertama harus dipahami adalah hidup baru atau gen yang baru. Karena semua manusia telah mati seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga gugur. Tetapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya.
inilah firman yang disampaikan kepada kamu. Apa itu? Dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh kebangkitan Yesus Kristus, terpujilah Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus kita telah dilahirkan kembali. Injil Yohanes juga mencatat setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang dilahirkan bukan dari daging manusia, tetapi oleh Allah. Nah, ini bicara yang benar, yang paling penting. Jadi kalau kita mau bicara soal Kristen ini dulu. Ini dulu. Kalau tidak ada gen ini tidak bisa hidup, saudara. Tidak ada benih, bagaimana mau hidup? Sedangkan ada benih, ada yang menjepit. Sudah ada benih, tapi tidak bisa bertumbuh karena ada batu. Sudah ada benih, tidak bisa bertumbuh karena ada rumput duri. Sudah ada benih, tidak bisa bertumbuh. Apalagi kalau tidak ada benih, piye tumbuhnya? Jadi kalau ada orang Kristen hanya omong kosong, justru ini buktinya. Benihnya tidak ada. Kalau ngomong soal pelayanan kesaksian hebat, tapi kalau kesaksian hidup, bukti hidup, tidak ada. Ini makanya kalau cara hidup kekristenan kita tidak melebihi orang Farisi, nggak bisa. Nggak bisa. Mari kita baca ayat 40. Ini 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ini ayat 40 kita baca sama-sama. 2. Iya. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh. Nah, jadi gen tubuh duniawi ada, gen tubuh surgawi ada. Gen ini yang paling penting. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Kita baca sama-sama 2 ayat. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh dunia. Terus 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alami. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, maka ada pula tubuh rohani. Di atas sekali ada lagi penjelasan. Tubuh manusia beda dengan tubuh yang lain. Ini hanya untuk berbicara kepada manusia. Ada tubuh alami, ada tubuh surga. Saudara sudah punya tubuh surgawi. Kelihatan dari benihnya. Benih itu memang ada masalahnya. Kalau hati kita penuh dengan batu, angel tumbuhnya. Dia tumbuh pada saat di gereja. Dengar firman, semangat. Tapi keluar dari gereja karena tidak merenungkan, batunya banyak. Di luar gereja sama. Tapi kalau di gereja orang yang ada batunya itu semangat. Karena di gereja itu sejuk. Airnya masih ada, belum ada panasnya. Tapi keluar dari gereja itu ada benih.
ada benih. Tumbuh dulu, semangat dulu. Kalau datang pas di gereja bisa nangis. Ada benihnya. Ada benihnya, tumbuh, berakar. Tapi mata menginginkan yang itu, menginginkan yang ini, menginginkan yang itu, dan keinginan-keinginan yang lain. Firman-Nya lali, terhimpit dengan kebutuhan. Firman kalah dari kebutuhan. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Ada tubuh rohani. Ini perlu dipahami. Inilah Kristen. Bukan akal budi, bukan mulut doang mengaku. Jadi pertama-tama harus dipahami. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, tidak boleh dicampurkan dengan ini. Karena kata mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati adalah yang tadi proses pertama. Logika disampaikan, kita percaya dan diberikan kita karunia. Pada saat itulah kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka Tuhan memberikan kita lahir baru. Tapi mengaku dengan mulut itu belum lahir baru. Prosesnya itu yang harus kita pahami. Makanya saya katakan, kita harus bicara secara sistematis. Jangan dicampur aduk. Supaya paham. Mari kita baca ayat 45. Ini memperjelas mana tubuhnya Kristen, mana tubuhnya yang bukan Kristen. Kita baca sama-sama. Seperti, semangat sekali. Mantap. Pintar nggak? Jangan malu sayang. Udah benar. Menggantikan apa kan itu? Apa kan suaranya pelan. Jadi kamu seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang semua anaknya Adam itu adalah yang alami. Itulah sebabnya tidak mungkin ada yang rohani sebelum ada yang alami. Luar biasa ayat itu menjelaskan kepada kita. Tapi kita buta, picik, karena ada keinginan yang tadi. Ada batu, ada semak duri, tanah pinggir jalan lebih parah. Karena kita di mana-mana tidak peduli firman. Di gereja aja main HP, di gereja aja tidur. Nah, bagaimana mau dapat firman? Dicuri sama si iblis dan dibawa, diputar balikkan. Tetapi kalau ada gen hidup, itu akan berbicara.
pertama-tama yang alami dulu, yaitu tubuhnya ada, di dalam diri kita ada. Tapi karena Yesus sudah datang, mati bersama dengan Kristus, bangkit dengan Kristus, maka tubuh yang alami tadi memiliki gen yang baru, tubuh rohani. Karena Yesus memberikan hidup yang roh menjadi roh yang menghidupkan. Ada gen yang baru di dalam diri kita. Nah ini baru Kristen. Kita belum berbicara soal tubuh. Kita baru berbicara soal apa itu Kristen. Dia memiliki gen yang baru di dalam diri kita. Kita betul-betul memiliki sesuatu yang beda. Ya. Ayat 47 kita baca sama-sama, dan ayat 48. 2, 3. Sebentar, yang di depan dulu membaca. Monggo berdiri yang merah-merah ini, supaya tidak ngantuk. 2, 3. Ya, silakan duduk Mas. Terima kasih buat kekompakan. Di tengah kurang kompak, sama dengan musiknya tadi. Di awal kurang kompak, di menjelang akhir kompak. Ini manusia 2, sama-sama 2, 3. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari. Nah, ini lebih jelas bahwa kita memiliki makhluk surgawi. Ada gen surgawi. Bukan hanya soal bicara aku Kristen, tapi malas ke gereja. Lebih senang ke mall. Kita berbicara tentang Kristen, tapi malas melayani. Lebih senang ludu. Kita bicara soal Kristen, tapi tidak ada gen. Nah ini repot. Jadi Kristen pertama-tama harus belajar tentang lahir baru. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana mengerti? Hanya Anda yang tahu, ada yang hidup enggak? Gen yang baru ini. Hanya kita yang tahu. Ada hidup enggak gen ini? Gen itu akan hidup ketika ada ketidakbenaran, dia akan menderita. Ya. Siapa yang khotbah pas doa malam? Oh Pak Praset. Menderita batin orang benar itu kalau ada gen. Itu kalau ada gen, dengarkan baik-baik. Kalau ada gen orang benar, dia akan menderita melihat ketidakbenaran. Jadi apalagi kalau menjadi pelaku ketidakbenaran, itu mustahil. Kalau ada gen kebenaran, kalau ada gen Kristus di dalam diri kita, maka kita akan menderita melihat orang-orang yang tidak benar. Bukan pelaku ketidakbenaran. Itu sebabnya Roh Kudus itu akan mengajar, mengingatkan bahwa kita salah.
Roh Kudus itu akan mengingatkan ketika kita berbuat dosa, kita akan diingatkan, maka tubuh kita akan menderita. Aduh, aku salah, ampuni aku Tuhan. Itu adalah sesuatu yang berbeda dengan alami. Jadi apa itu Kristen? Bukan bicara soal akal, bukan bicara soal mulut mengaku, tapi ada gen. Ada gen yang berbeda. Ada makhluk surgawi, ada makhluk alami. Makhluk surgawi itu datang ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau kita senang melihat orang-orang yang gak benar, apalagi ngikut ya wes, melo ae. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan itu. Kita adalah gen yang baru. Kita punya roh yang baru. Itu harus dihidupkan. Kalau ada tanah yang berbatu-batu, itu harus dicangkol, dibersihkan, dibuang batunya, supaya gen itu tumbuh dengan baik. Selama kita menyimpan batu itu, sulit untuk bertumbuh. Apa batunya? Itu bisa batu kebencian. Tidak bisa roh kita bertumbuh kalau ada kebencian. Apa batu itu? Kebutuhan. Kalau mata kita hanya melihat dunia, maka itu sulit untuk bertumbuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau zaman Bapak 2000 tahun, zaman anak diberitahu di Matius kemarin sekali bicara, dari Abraham ke Daud 14 keturunan, dari Daud ke pembuangan 14 keturunan, dari pembuangan ke Yesus Kristus 14 keturunan. Apa maksudnya, saudara? Berarti ada hitungannya. Berarti ada hitungannya. Di pembuangan 70 tahun. Kalau rata-rata 70, 2100, 2000 tahun zaman anak. Kalau zaman Bapak 2000 lebih, zaman anak 2000 lebih. Masa zaman Roh Kudus tidak disamakan? 6 hari. Sesudah itu hari ke-7 istirahat 1000 tahun dah. Karena sisa 1 hari kan, 6 hari kan kerja, zaman Bapak, zaman anak, zaman Roh Kudus. Sisanya 1 hari. Ya memang sisa 1 hari itu 1000 tahun damai. Karena 1 hari 1000 tahun. Zaman Bapak 2 hari 2000 tahun, zaman anak 2000 tahun, zaman Roh Kudus 2000 tahun. Zaman anak sudah benar, zaman Bapak sudah benar, zaman anak sudah benar. Tinggal zaman Roh Kudus. Masa 2 zaman benar, 2 zaman lagi tidak benar? Baru 1000 tahun dah. Dan kalau dihitung, zaman anak kurang 9 tahun atau lebih. Ada kemurahan. 3 tahun belum berbuah, tunggu 1 tahun lagi. Ada kemurahan. Makanya Paulus mengatakan, jangan menganggap enteng kemurahan Tuhan.
Kemurahan itulah yang perlu dijaga. Ialah cepat, kalau enggak maka Yesus mengatakan, anak tidak tahu kapan dia datang. Karena ada kemurahan. Tapi tidak bakalan lewat jauh-jauh. Nah, sekarang sudah punya agenda. Ini baru Kristen. Kalau belum ada gennya, belum jadi Kristen. Dan gen itu akan berbicara, hidup di dalam daging kita. Tidak mungkin Roh Kudus itu membiarkan roh kita diam. Firman Tuhan mengatakan, ya, orang benar seperti itu. Kalau engkau berjuang hari ini mengalahkan batu-batu, bagus. Tapi kalau engkau tidak merasa sedang berjuang mengalahkan batu, jangan-jangan belum ada gen. Kalau hari ini engkau berjuang melawan semak duri, itu bagus. Perjuangkan sampai menang. Tapi kalau tidak ada perjuangan, jangan-jangan belum ada gen. Kristen itu bicara soal gen. Ada tubuh surgawi, ada tubuh Allah. Nah, gen inilah yang baru, inilah yang akan tumbuh ketika Yesus datang, dia dibangkitkan. Kalau ini tidak ada, tidak bisa masuk surga. Karena di surga itu bukan soal daging, bukan memecah perawannya istri. Tidak ada daging di sana. Di surga itu tubuh kemuliaan. Amin. Amin. Makanya Yesus mengatakan, jangan salah, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Di sana sama seperti malaikat. Karena memang tubuh kita berasal dari Kristus. Roh yang menghidupkan itu, Adam kedua itu. Nah, bagaimana sekarang? Sekali lagi, sudah ada gen. Kalau belum berakhir zaman anugerah. Tuhan belum datang sebagai hakim. Bagaimana cara melihatnya? Ya, lihat saja. Ada tumbuh iman, ada tumbuh keinginan ini. Saya sudah bilang, kalau sudah ada gen, biasanya kalau melihat hal-hal yang tidak baik, itu menderita. Tapi kalau melihat yang tidak benar, biasa saja. Justru malah pelaku ketidakbenaran, nah bahaya. Jadi kalau masih ada tidak ingin benar, tidak ingin kudus, perjanjian baru mengatakan yang kudus akan semakin kudus, yang rusak akan semakin. Itu gennya. Nah, Tuhan Yesus sungguh baik memberi penjelasan yang baik kepada kita. Ayat 49, ini 1 Korintus ini. 2, ya. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alami, demikian pula kita akan memakai rupa yang surgawi. Kita akan pakai itu. Makanya manusia lelah. 2, ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Disimpulkan, darah dan daging kita ini tidak bisa masuk surga. Yang akan bisa masuk surga kalau kita lahir kembali oleh kematian Yesus Kristus. Amin. Amin.
Jadi apa itu Kristen, saudara? Lahir baru. Mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, kita dilahirkan kembali. Setelah lahir baru boleh bicara soal tumbuh atau tidak. Tidak akan pernah mengerti manusia yang belum lahir baru bicara soal pertumbuhan. Dah bakalan, apalagi bicara soal karunia. Tambah pusing, apalagi bicara soal buah. Mustahil. Jadi satu-satu dulu kita bicara. Sudah lahir, kalau sudah lahir perlu berjuang untuk tumbuh. Belum buah, perlu lahir berjuang untuk tumbuh karena ada tanah yang berbatu, ada rumput duri, semak duri yang menjadi penghalang untuk tumbuh. Tapi yang paling pertama ini lahir baru. Itulah yang membawa kita nanti bangkit dari antara orang mati. Jadi orang Kristen pasti bangkit. Kenapa? Karena ada tubuh surgawi. Amin. 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 Percaya akan bangkit? Jadi bagaimana kita bangkit? Alkitab sangat menjelaskan dengan baik. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik dan napasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ketika saya mengerti firman Tuhan itu, saya tulis di status saya. Ketika tahu firman Tuhan, ingin mengumpulkan banyak orang supaya semua tahu. Kita pasti bangkit kalau kita sudah lahir baru. Tidak perlu ragu. Tidak penting ragu. Karena tubuh yang baru itulah, tubuh kemuliaan itu, dia tidak fana, tapi kekal untuk selama-lamanya. Mari sama-sama bangkitlah berdoa. Ku cinta Engkau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu, sejak bagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidup